Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu tetap sehat walafiat ya, agar kita semuanya bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Tak lupa pula ibu guru akan menyapa ayah dan bunda yang hebat yang selama ini di masa pandemi sudah menjadi guru hebat di rumah untuk anak-anak Anda. Terima kasih ayah bunda. Nah anak-anak, tak terasa hari ini kita sudah memasuki pekan kedua. Maka hari ini kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan agar bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oke, anak-anak, kemarin minggu lalu kita sudah belajar pembelajaran 1 sampai 5. Semoga apa yang ibu guru sampaikan anak-anak mudah mengerti, dan jangan lupa terus diulang-ulang pembelajaran minggu lalu agar kita selalu ingat untuk pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah anak-anak, sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang pastinya kalian sudah mendengar, kalian sudah tahu karena minggu lalu lagu ini sudah dipelajari oleh bapak dan ibu guru. Judulnya Peramah dan Sopan. Masih ingat? Ya. Kalau belum hafal, boleh ikuti ibu guru bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu Peramah dan Sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulah, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Oke, itu lagu jangan lupa anak-anak dihafalkan di rumah, karena di dalam lagu tersebut terdapat anak yang ramah dan sopan. Dengan kita memiliki sikap yang ramah dan sopan, pastinya orang lain akan menyenangi kita dan menyayangi kita. Oke, selamat belajar hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin di rumah kalian itu terkadang ayah dan ibu berbeda pendapat, tetapi mereka harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Begitu juga terkadang kalian di rumah bisa saja kalian dengan adik atau kakak berbeda pendapat, tetapi itu tidak harus kalian menjadi bertengkar, tetapi kalian harus saling menghargai pendapat, harus memiliki sikap saling menghargai agar tercipta kerukunan di rumah. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, kata Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah.
Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan, kata Mutiara. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah berbicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju kak, jawab Udin. Nah, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, kata ibu. Wah, kalian memang anak-anak yang hebat. Ayah bangga pada kalian, kata ayah. Nah, di dalam percakapan ini terdapat perbedaan pendapat antara Mutiara dan Udin. Di sini keluarga Udin akan pergi berwisata. Udin memiliki pendapat ingin pergi ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan saja. Walaupun mereka berbeda pendapat, tetapi mereka memiliki sikap saling menghargai, sehingga mereka memecahkan persoalan tersebut dengan kepala dingin. Nah, setelah Mutiara mengusulkan liburan kali ini pergi ke kebun binatang, sedangkan ke pegunungan mereka perginya liburan yang akan datang. Nah, di sini mereka sudah bersepakat akan pergi ke pegunungan. Walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tetap hidup rukun di dalam rumah. Nah, semoga ini bisa kita contoh ya anak-anak, agar kita selalu hidup rukun di rumah. Walaupun kita berselisih pendapat terhadap kakak atau adik, mungkin bisa juga kita terkadang berbeda pendapat dengan ayah dan ibu di rumah. Kita harus memiliki sikap saling menghargai agar kita di rumah selalu hidup rukun. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, mereka sedang membicarakan tentang memilih tempat wisata. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan anak-anak? Tadi sudah disebutkan dalam percakapan tadi. Ya, rencana wisata dilaksanakan saat liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ya, tadi yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Nah, Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Kenapa anak-anak? Ya, karena tadi Mutiara tidak memaksakan kehendaknya sendiri untuk pergi ke pegunungan, tetapi Mutiara mengambil jalan tengah atau solusi ya untuk berwisata ke pegunungan dan ke kebun binatang dengan berlainan waktu. Dan solusi itu dilakukan oleh Mutiara agar tidak terjadi pertengkaran. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Setelah kita simak percakapan tadi bersama, di dalam percakapan tersebut terdapat diskusi atau kesepakatan untuk memilih tempat wisata. Maka di sini
di dalam keluarga Udin ini menerapkan sila keempat Pancasila. Bunyinya apa anak-anak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Ya, ayah memberikan kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk memilih tujuan tempat wisata. Tadi sudah kita simak ya dan baca bersama. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Kalau melihat dari sikap adilnya, maka itu kita bisa menerapkan penerapan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi jika kita melihat dari diskusi atau musyawarahnya, berarti itu merupakan penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membicarakan suatu masalah secara bersama-sama disebut dengan musyawarah. Jadi, ketika kita membahas sesuatu secara bersama-sama atau saling bertukar pendapat, maka disebut musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih kebun binatang, sedangkan Mutiara memilih untuk pergi ke pegunungan. Dalam musyawarah, kita boleh berbeda pendapat atau usul. Nah, walaupun berbeda pendapat, jangan jadikan perbedaan itu untuk kita menjadi bertengkar, tetapi kita jadikan perbedaan itu untuk mencari solusi atau bermusyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah, sila keempat adalah simbolnya kepala banteng. Bagaimana dengan bunyinya? Kalian masih ingat anak-anak? Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini terdapat penerapan musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah yang pertama adalah menghormati pendapat orang lain. Nah, di sini ketika kita bermusyawarah, maka kita di sini harus bisa menghormati pendapat orang lain. Kemudian contoh selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak. Nah, dalam bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Misalnya, kamu harus seperti ini ya, kamu harus seperti itu ya. Tidak boleh, karena di dalam musyawarah itu pastinya kita memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah agar kita mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Jadi, di dalam musyawarah ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Ini adalah merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Jadi ketika kita ingin membahas suatu masalah,
maka kita diskusi secara bersama-sama. Contoh berikutnya adalah musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Ya, contoh berikutnya musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, di sini nanti ketika kalian akan memasuki sekolah ke jenjang selanjutnya atau ke SMP, maka di sini kalian bisa berdiskusi bersama keluarga ingin bersekolah ke sekolah yang kalian pilih atau kalian tuju. Apakah kalian menemukan ungkapan pada teks percakapan? Di sini ibu memberikan sebuah teks percakapan. Silakan disimak, dibaca apakah terdapat kata ungkapan. Kita ingat kembali sebelumnya ibu sudah memberikan dan menjelaskan tentang kata ungkapan. Kata ungkapan sendiri itu artinya adalah kata yang memiliki arti yang lain. Nah, di sini ibu menemukan kata ungkapan jalan tengah. Nah, jalan tengah ini artinya bukan berarti kita berjalan di tengah-tengah, tetapi di sini memiliki arti yang lain. Kemudian di sini juga ada ungkapan kepala dingin. Nah, bukan berarti kepalanya dingin diberikan es atau diberikan air, tetapi kepala dingin di sini memiliki arti yang lain. Di sini ada jalan tengah yang artinya adalah solusi atau jalan keluar. Misalnya, contoh kalimatnya, saya memiliki jalan tengah untuk permasalahan saya. Yang artinya, saya mempunyai solusi untuk permasalahan saya. Kepala dingin artinya tidak mudah marah atau tidak mudah emosi. Nah, ini ada cerita yang belum lengkap. Maka tugas kalian adalah melengkapi cerita ini dengan kata-kata yang tersedia. Nanti minta bantuan ayah dan ibu di rumah ya untuk membantu kalian mengerjakan tugas ini. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, dan kalian harus menciptakan hidup rukun di rumah dengan cara saling menghargai, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Oke anak-anak, semoga video pembelajaran dari Ibu Guru bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.